إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah untuk menyampaikan suatu judul khutbah, yakni ekonomi berbasis masjid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai ini boleh jadi hari ini bisa kita nikmati dengan nyamannya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa masjid yang mengalami kemunduran dan kemerosotan karena beberapa hal. Masjid dianggap monoton dalam program. Masjid dianggap sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat, sehingga jamaah satu demi satu meninggalkan saf, dan na'udzubillah masjid tidak menutup kemungkinan akan tutup dan ditinggalkan jamaahnya. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa seminar maupun program-program pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di masjid, yang banyak kaitannya ini adalah masalah ekonomi. Masjid ingin selalu bergaung, bisa bersaing di antara masjid satu dengan masjid yang lain, dalam tanda kutip bisa makmur. Masjid diharapkan bisa memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Masjid bisa diharapkan bahwa seluruh elemen masyarakat bagi kaum muslimin maupun muslimat bisa menikmati dengan indahnya, dengan nyamannya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu program dilaksanakan pelan, satu demi satu pun sudah diberikan. Tetapi apalah daya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semua itu membutuhkan dana. Maka oleh karenanya pemerintah sedikit memberikan terobosan, disampaikan kepada para da'i untuk menyampaikan ke seluruh masjid bahwa masjid enggak boleh, masjid tidak diizinkan untuk melarang seseorang siapapun bisa datang ke masjid. Karena dalam akhir-akhir ini masjid kadang-kadang tertutup rapat, sehingga orang mau musafir, mau melewati masjid tidak diinginkan. Mau mampir ke toiletnya pun kadang-kadang dilarang. Ada yang berbaring sedikit beristirahat di masjid pun ada tulisannya dilarang beristirahat di sini. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita kembalikan lagi masjid sebagaimana fungsinya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa segalanya, kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, masjid harus bisa memberikan sinergi yang positif kepada masyarakat, lebih-lebih di masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang akan mencintai masjid, orang-orang akan gemar datang ke masjid kalau di dalam masjidnya memiliki suatu program yang berbasis ekonomi yang sangat kuat. Di mana salah satu yang saya ingat dari pemerintah menganjurkan bahwa haruslah di masjid itu ada program yang bisa menghasilkan usaha atau bisnis yang income-nya langsung ke masjid. Yang diantaranya masjid tidak dilarang atau diperbolehkan untuk menjual token listrik. Bagaimana seorang pengurus masjid melihat bahwa potensi jamaah yang ada di sekitarnya ini, jikalau satu kampung membeli, ya,
kebutuhan yang terutama itu adalah listrik ini, token listrik ini, maka masjid itu akan terasa adanya income yang masuk ke dalamnya. Juga yang disarankan lagi, ada salah satu masjid yang sudah menggerakkan bahwa membentuk isi ulang air ataupun isi ulang air minum. Maka masyarakat semua disarankan untuk membeli dan mengisi ulang air ulangnya itu di masjid. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan beberapa macam usaha-usaha yang dikreatifkan oleh pengurus masjid yang income-nya itu langsung ke masjid. Dan ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu disarankan, sangat-sangat disarankan oleh seluruh masjid yang ada di Kota Batam. Karena kekhawatiran yang terjadi saat ini sudah mulai nampak, bahwa belum lama kemarin ada jamaah yang melaporkan ke pemerintah tentang kondisi-kondisi masjid yang terselubung, yang monoton dengan fanatisme terhadap satu golongan. Akhirnya lama-kelamaan masjid pun tidak memiliki income, masjid pun pendapatannya berkurang, dan akhirnya masjid pun mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Dan itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu semua adalah penggeraknya adalah kita semua ini, hadirin yang hadir di masjid kita ini. Jamaah yang datang ini adalah suatu potensi yang sangat penting dan yang sangat-sangat diharapkan oleh pengurus masjid. Kalau seluruh jamaah ini bisa melihat bagaimana program masjid itu bisa berjalan, maka tidak layaknya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, masjid kita ini akan tetap selalu indah. Masjid kita ini akan selalu digemari oleh anak-anak dan istri kita untuk gemar datang ke masjid. Masjid kita bisa kita mengundang dari penceramah-penceramah yang hebat, tablik akbar, dan itu semua membutuhkan dana hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau tidak kita gerakkan berbasis ekonomi yang ada di dalam masjid ini, maka sampai kapan masjid kita ini bisa bersaing dalam hal yang positif dengan masjid-masjid yang lain? Inilah harapan dari pemerintah, yaitu salah satu program yang membuat mata kita terbuka. Ayo kalau kita adalah ini sebagai pengurus masjid, ataupun kita ini adalah jamaah 5 waktu yang ada di masjid, maka sama saling membahu-membahu. Apa yang menjadi kekurangan masjid sama-sama kita tutupi. Apa yang menjadi usaha yang ada di luar, mungkin banyak saudara-saudara kita yang memiliki jiwa-jiwa usaha yang bagus bisa dituangkan di masjid. Maka dari masjid inilah Nabi Muhammad SAW menggerakkan bagaimana menyusun strategi perang, bagaimana menyusun jamaahnya itu biar selalu ramai dan makmur. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka tidak menutup kemungkinan masjid kita ini akan selalu berupaya berinovasi dengan hal-hal yang positif. Sebulan, setahun, dan tahun depan masjid kita ini akan ramai jamaahnya hingga membludak sampai keluar. Karena siapa? Karena kita inilah yang penggeraknya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama berlandaskan dari sini ini suatu pemerintah, berlandaskan dari Quran surah Al-Maidah yang Habib sampaikan di awal. Marilah sama-sama kita membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam masjid ini memiliki suatu wadah yang sangat bagus dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Jamaah 5 waktu kita rangkul kembali. Jamaah 5 waktu yang ada di masjid kita ini, kita sampaikan lagi program-program yang terbaru. Yang tadi disampaikan dari pengurus masjid, ada program kurban, dan boleh itu dilaksanakan, disampaikan untuk saat ini. Ini bertujuan apa? Agar termotivasi masyarakat itu bahwa masjid ini benar-benar menjadi wadah yang menyenangkan, wadah yang bisa menghasilkan investasi baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Demikianlah yang bisa Habib sampaikan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semuanya selaku kita jamaah masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.